Oke, tes tes. Nice. Bismillah. Oke, halo teman-teman, selamat sore. Ini bulan 4 tanggal 1 2025, yaitu hari kedua lebaran ya. Hari kedua Idul Fitri. Kali ini kita berada di daerah Imogiri. Perjalanan menuju pantai, anjay, pantai daerah Gunung Kidul. Nah, ini sore hari ya teman-teman. Posisi saya sekarang berada di jalan Imogiri Silo, tepatnya setelah jembatan Silo ya. Semoga pemandangannya terekam. Kita akan menikmati indahnya jalur arah Gunung Kidul, tapi lewat Imogiri. Keseruan ya teman-teman namanya. Kondisi bensin sudah ready full dan sudah Google Map. Aduh, jangan sampai nggak bisa disalin. Kondisi ban juga sudah aman, tidak gembos ataupun terlalu keras. Nah, saya mukanya udah mungkin beberapa hari ya. Terima kasih mobil. Kita ini sekalian jalan-jalan, sekalian menguji kondisi kendaraan ya teman-teman, kondisi motor setelah proses ganti piston dengan kompresi yang lebih padat seperti itu. Ya teman-teman. Bawa keluarga apa ya? Pelan-pelan.
saya ya. Lihat sunrise di sini pun sunset, sorry. Lihat sunset di sini pun bagus. Terlalu besar. Maybe teman-teman bisa lihat itu. Agak menjauh dari mobil saja. Kelihatannya maksimal dari jauh. Ini juga termasuk tips ya. Untuk pengguna motor itu kalau jalan itu maksudnya ya apa? Jalan yang berlubang ya. Jadi kalau kita nggak bisa melihat jalan aspal yang lebih jauh, kita akan sulit menghindari lubang. Nah, semoga bisa kedengeran ya teman-teman, mesin ngelitiknya. Ketika mesin setelah di-bore up ya teman-teman, kita bahas kondisi mesin setelah di-bore up. Bore up, sorry, mohon maaf. Setelah ganti piston kompresi padat, ini ketika dingin, kalau baru habis nyala aero sampai kondisi mesin hangat, itu normal. Nah, tapi setelah kondisi mesin hangat menuju panas, itu kalau mesinnya dikasih beban berat kayak di tanjakan ini, atau kalau kita misal ngegas tapi di gigi besar, full throttle di gigi besar, itu ya teman-teman, apa, keluar mesinnya ngelitik. Nah, mesinnya ngelitik itu, tapi emang sengaja belum saya rubah atau belum saya perbaiki, karena untuk menyampaikan plus minus dari mesin ketika dikasih kompresi segini dengan dom 2 mm ya. Baleno. Oke, maaf ya teman-teman, ini rekamannya banyak noise-nya.
memanjang jalur yang mau dibangun itu. Jalur penghubung antara Parangtritis dengan Gunung Kidul ya. Tujuan saya naik ke Gunung Kidul itu karena ya ini buat menampilkan hasil performa mesin, kelitiknya terutama ya teman-teman. Ini tadi udah agak jauh dari rumah, jadi mulai panas kelitik seperti itu. Itu sisi negatifnya. Sisi positifnya udah pasti ya teman-teman, tarikan sangat nendang sekali ya teman-teman, sangat mantap sekali ini teman-teman. Terutama tarikan bawahnya ya teman-teman, ini saya yang saya rasakan ya, karena masih rayang, jadi saya sangat jarang, baru 2 kali ya selama saya pakai sebulan lamanya ini, baru 2 kali saya limitkan. Masih takut kalau ngancing atau bagaimana itu. Enak banget teman-teman ini sebenarnya jalurnya. Kalau teman-teman bisa meninggal, tapi yo hati-hati ya teman-teman kalau belum pernah kesini, karena tikungannya emang bener-bener tajam. Kalau udah malam yo bisa jalannya kayak hilang gitu, nggak kelihatan jalan selanjutnya itu sebelum tikungan. Jadi kayak aspalnya berhenti di depan. Habis di depan. Pada pulang nanti mau kembali ke kota, banyak mobil yang berlawanan arah. Positif sisi positif selanjutnya setelah di kompresi padat ya teman-teman, itu rasanya seperti nganu teman, seperti di
kita ambil kanan ini teman, nggak ke arah Gunung Kidul utama, ke arah Panggang, Girijati, daerah Girijati berarti. Oke. Untuk sisi positif selanjutnya yaitu yang saya rasakan, bahan bakar terasa lebih hemat sedikit, enggak efisien sih, lebih hemat sedikit. Jadi yang biasanya kalau saya pakai buat kerja itu 3,5 hari isi full sekali, sekarang bisa 4 hari isi full sekali. Seperti itu yang saya rasakan. Karena ya mau gimana pun juga sih, nanti kan kan sensor CO2 nya atau O2 nya yang ada di knalpot itu baca kalau terlalu boros. Jadi terlalu boros, jadi akhirnya akan mengurangi. Oke sayang. Ketika membacanya terlalu boros maka akan mengurangi pasokan bahan bakar yang keluar. Nah, seperti itu. Kenapa bisa menjadi terbaca lebih boros? Karena dengan kompresi padat, kondisi yang membuat kompresi padat itu pistonnya, itu kita mengurangi cc mesinnya. Kita mengurangi cc mesin atau volumetric mesin itu sendiri, sehingga yang harusnya 125 cc pas dengan kondisi piston cekung dan kita rubah menjadi kondisi piston cembung atau dom. Nah, itu akan mengurangi volume full ruang bakar sekaligus kapasitas mesin. Seperti itu teman-teman. Jadi pembacaan sensor akan terasa boros, kemudian sensor melanjutkan ke ECU, membuat ECU mengurangi pasokan bahan bakar. Seperti itu. Tanjakan tidak ngelitik karena apa? Karena ada persiapan. Jadi beban mesin tidak terlalu berat. Jadi walaupun tanjakan besar, kalau kita bisa mempersiapkan RPM yang pas atau kecepatan yang pas sebelum masuk tanjakan itu, kita akan bisa. Untuk minggu kemarin, hari Minggu kemarin ya, ini kan hari Selasa ya. Hari Minggu kemarin itu saya bawa buat sedikit off-road ya teman-teman, karena tujuannya itu mau ke pantai Parangtritis tapi lewat jalur yang alternatif, dan ternyata medannya itu berlumpur karena di Jogja sendiri Hamin 3 Lebaran Hamin 3 sama Hamin 4 Lebaran itu intensitas hujan sangat tinggi sehingga menyebabkan banjir di beberapa titik. Oke. Semoga untuk voice dari Mbak Gmap, Mbak Google Map itu nggak kena copyright gitu.
belok kiri, lalu belok kanan ya, itu ada jalan belok kanannya. Oh, sebentar saya akan oke. Bentar, saya mau cek Google dulu. Sepertinya ada masalah dengan pembacaan data. Kita harus putar balik kemudian ke arah oh di Gepura itu belok ambil lurus gitu. Berarti jalannya masih sedikit jauh. Oke. Ini kah? Sepertinya ya. Oke, kita ambil yang kiri. Betul. Nah, kita memasuki medan sedikit off-road. Ya, karena jalannya sudah mati. Bentar. Oke. Oke, kita jalan kayak gini 1 km teman-teman. Nah, jalannya lumayan bagus ya teman-teman. Nggak jadi bilang lumayan bagus. Oke, sepanjang jalan ini suara kemelotak itu bukan dari mesinnya ya teman-teman. Dari ciri khas mesin motor Supra X125, entah itu karbu ataupun injeksi, akan selalu bergetar batoknya. Udah longgar ya teman-teman, ini dari batok habis kecelakaan itu bautnya udah longgar, jadi bergetarlah batoknya seperti itu. Ya dinikmati saja teman-teman. Ternyata posisi mic-nya kurang pas, jadi ya mohon maaf banyak noise yang masuk. I think this can be. Tuh ada mobil juga teman-teman. Ada. Tapi ya emang harus pelan-pelan dan hati-hati. Enggak Pak. Tangan saya keju teman-teman, pegang rem sama nahan badan. Kita ambil nafas dulu. Termasuk bagus ini. Alhamdulillah. Mantai.
kita akan merekam sunsetnya. Harusnya pemandangannya bagus, seharusnya ya, kita nggak bisa berharap banyak dari jalan seperti ini. Biarkan mesin bersuara. Oke. Oke. Tidak langsung, Pak. Monggo, Mas. Oke, masuk. Asik juga nih teman-teman jalannya. Saya dulu ya teman-teman, takut bikin motor kopling tuh karena takut ditanjakan. Monggo, Mas. Takut bikin motor kopling tuh karena ditanjakan. Nanti nggak bisa ngoperasiin, macet di tanjakan kan repot. Tapi ternyata nggak semenyeramkan yang saya pikirkan, malah justru lebih gigit ya teman-teman. Kalau di tanjakan atau koplingnya itu lebih gigit, jadi minim akan mundur, karena jika mesin nggak kuat, mesin akan mati dan transmisi akan ngacing seperti itu. Enggak, Pak. Delok mape sih, pusatkan. Yap, kita ambil jalur kiri. Mana nih? Kan pertigaan nih kan gini. Ora ya? Berarti lurus. Kita nggak lewat sedikit tanjakan seperti ini. Kita kiri. Oke, masih lurus. Kita ikuti jalan yang sini. Belok kiri sini, Pak ya? Sih. Aduh, belok kiri itu. Enggak, saya lurus. Bukan, kuno kuwi. Masih merekam kan? Oke, bagus. Dah, iki aku ono aspal kan? Sonti iki aspal. Yeah, I know. Dari mana datangnya aspal?
Oke, thanks. Untuk berjaga-jaga saya memakai gigi satu saja. Alah. Wait a minute. Oh, daun pisang kering bisa jadi putih banget kayak gitu itu. Aduh. Nanti ini kalau saya ngajak teman-teman kampung agak susah ya teman-teman, mereka agak kurang suka dengan jalan-jalan yang seperti ini. Teman-teman dusun maksudnya. Teman-teman dusun, bukan teman-teman kampung. Tapi yo, apa bedanya dusun sama kampung? Kalau kampung kan sebutan orang kota, kalau dusun tuh sebutan wilayah yang sebenarnya. Teman-teman rumah, nah, itu lebih bagus. Waduh. Tadi kelihatan pantai lautnya ya teman-teman kalau. Oke, karena baterainya habis di jalan, jadi saya rekam lanjut ketika sudah sampai tujuan. Seperti itu. Mantap, lumayan bagus pemandangannya ya teman-teman.